حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'du. Para jamaah yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian sebelumnya. Kita masuk di bab 6 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang membahas al-yaqin wa tawakkal. Imam An-Nawawi menggabungkan bahasan tentang tawakal dengan bahasan tentang yakin, ya. Sekarang kita coba perhatikan pemaknaan dari dua istilah. Jadi konsep dari tawakal dan konsep dari yakin. Kata al-yakin fil lughah, kalau kita mengacu pada penjelasan dari As-Sayyid Ali Al-Jurjani, yang dikatakan yakin itu adalah ilmu alladzi la syakka ma'ahu. Jadi yang dikatakan yakin itu adalah mengetahui di mana tidak ada satu keraguan bersamanya. Jadi mengetahui secara pasti, itulah yang dikatakan yakin. Jadi al-ilmu alladzi la syakka fihi. Ilmu itu sendiri kalau kita mengacu pada penjelasan para ahli usul fikih, mendefinisikan ilmu adalah sifatun yang kasyifiyal matlub inkisyafan taman. Jadi sifat di mana sesuatu yang dicari itu tersingkap secara sempurna sehingga tidak ada keraguan. Itu yang dikatakan ilmu. Karena itu ilmu fi babil i'tiqadat, yaitu i'tiqadul jazim al-mutabiqu lil waqi'an dalil. Jadi pembenaran yang pasti yang sesuai dengan fakta berdasarkan bukti. Ini penjelasan dari para ahli usul fikih, misalnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menjelaskan pengertian ilmu dalam konteks i'tiqad, dalam konteks keimanan, dalam konteks keyakinan, ya. Al-i'tiqadul jazim al-mutabiqu lil waqi'an dalil. Jadi pembenaran yang pasti yang sesuai dengan faktanya berdasarkan bukti. Para jamaah, kemudian Syahid Ali Al-Jurjani membahas al-yakin dalam pengertian istilah. Kata beliau, yakin itu adalah i'tiqadus syai' bi annahu kadza ma'a i'tiqadu annahu la yumkinu illa kadza. Yang dikatakan yakin itu adalah satu kepercayaan terhadap sesuatu, bahwa sesuatu itu seperti ini dan tidak mungkin kecuali seperti ini. Itu yang dikatakan yakin. Karena itu kata yakin itu sebenarnya satu makna dengan kata iman. Jadi kalau disebut yakin dalam pengertian ini adalah iman. Apakah iman itu? At-tasdiqul jazim al-mutabiqu lil waqi'an dalil. Al-iman berarti sama dengan al-ilmu fil i'tiqadat. Karena itu ketika kita disebut iman, al-i'tiqadul jazim itu, kenapa kita bisa meyakini bahwa itu satu pembenaran yang pasti, keyakinan yang pasti? Karena ma'ad dalil, berdasarkan satu dalil.
berdasarkan satu argumen. Nah, jadi ini ketika kita membahas makna yakin, yakin itu adalah percaya secara pasti, tidak ada keraguan satupun. Para jamaah, kemudian kata yakin ini digandeng oleh Imam Nawawi dengan kata tawakal. Tawakal itu artinya pasrah. Yang dikatakan at-tawakkal 'ala Allah istislamu lahu. Jadi berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ali At-Taqqaq mendefinisikan orang yang bertawakal itu adalah alladzi yaskunu ila wa'dillah, orang yang tenang dengan janji Allah. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ketika kita mendapati informasi di dalam Al-Qur'an seperti itu, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu kehidupan yang melata yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang memberikan rezeki, yang menentukan rezekinya. Orang yang bertawakal menurut Abu Ali At-Taqqaq artinya dengan firman itu menjadi tenang. Artinya sama sekali tidak ada satu keraguan, tidak ada satu kebimbangan bahwa dia tidak akan hidup begitu. Karena itu Rasulullah SAW menggambarkan orang yang bertakwa, kemudian orang yang bertawakal di dalam kehidupan seakan seperti burung yang pagi hari mencari makan untuk anaknya, ya mencari begitu saja gitu ya. Kemudian pulang dari mencari makan, dia kemudian menyuapi anaknya yang ada di tempat usuhnya itu. Kemudian Imam Al-Qushairi di dalam risalah beliau memberikan kriteria gitu. Yang dimaksud berserah diri itu yang kayak apa begitu. Berserah diri kepada Allah itu yang kayak apa? Kata beliau, "I'lam annat tawakkal mahallul qalbi." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tawakal itu adalah tempatnya ada di dalam hati. Wal harakah bidzahir la yatanafit tawakkal. Adapun usaha yang bersifat lahiriah itu tidak menafikan adanya tawakal. Ketika apa? Ketika usaha zahir itu diikuti dengan kepasrahan bahwa di dalam usaha zahir itu ada keyakinan, ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Jadi yang dikatakan bertawakal itu tidak berarti orang itu tidak berusaha. Maka orang yang bertawakal itu adalah orang yang berusaha tetapi kemudian menyandarkan seluruh usahanya itu kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah, Imam An-Nawawi kenapa menyandingkan tawakal itu dengan iman, dengan yakin ya? Karena basis dari tawakal itu adalah yakin. Yakin dulu baru kemudian tawakal. Orang tidak bisa bertawakal ketika tidak yakin. Yakin saja kadang-kadang masih ada keraguan. Artinya tidak bisa berserah diri. Masih ada rasa bimbang begitu ya, apalagi tidak yakin. Karena itulah di dalam bahasan tawakal, basis dari tawakal adalah yakin. Basis dari tawakal adalah iman. Kepercayaan yang pasti, tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Para jamaah, ayat yang kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan bahasan ini, yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 22. Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika ini
ayat yang berkaitan dengan menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi ketika menghadapi peperangan Khandaq atau perang Ahzab. Jadi perang Ahzab itu peperangan antara Nabi dengan satu kelompok ya, yang dikatakan Ahzab itu berarti kelompok yang bersekongkol. Jadi bukan satu kelompok saja, ada berbagai kelompok di sana yang bersatu menghadapi kaum muslimin. Maka dikatakan Ahzab. Kaum muslimin untuk menghadapi peperangan itu atas saran dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi membuat satu strategi. Yang strategi itu berarti bikin parit atau Khandaq. Karena itu perang Ahzab juga dikatakan perang Khandaq. Jadi kalau disebut perang Ahzab sama dengan perang Khandaq. Nah, di ayat ini Allah berfirman menggambarkan bagaimana kaum muslimin itu bertawakal kepada Allah. Walamma ra'al mu'minunal ahzab, ketika orang-orang mukmin melihat orang-orang golongan-golongan yang bersekutu itu yang begitu banyak. Apa yang mereka sikapi itu ya dengan peristiwa itu. Mereka katakan hadza ma'adanallah wa rasuluh. Yang seperti ini memang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang mukmin itu ketika menyatakan iman mesti ada ujian. Ahasiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Itulah gambarannya. Apakah manusia itu mengira ketika Allah sudah menetapkan, ketika kita sudah mengatakan iman gitu ya, wa hum la yuftanun, diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablikum fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah telah menguji umat-umat terdahulu, yang ujian itu Allah menunjukkan kepada mereka orang-orang yang betul-betul beriman dan orang yang imannya itu palsu begitu. Nah, ini gambaran sahabat Rasulullah ketika kemudian mereka perang menghadapi musuh yang begitu banyak, golongan-golongan yang bersekutu yang seakan kuat, di dalam hatinya tidak gentar. Kemudian satu di dalam hatinya menyampaikan hadza wa'adanallah wa rasuluh. Ini memang dijanjikan Allah dan Rasulnya bahwa Allah akan menguji kita semua ini di dalam peperangan ini. Maka dia katakan sadaqallah wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya. Nah, dia katakan seperti itu. Maka wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidaklah menambah yang seperti itu kecuali keimanan dan ketundukan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, jadi ketika melihat tentara musuh yang bersekutu jumlahnya sangat besar itu mereka tidak gentar, tidak ada satu kekhawatiran, tidak takut. Kenapa? Apa yang membuat mereka tidak takut? Karena keyakinan mereka dan kepasrahan mereka dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Nawawi mengambil ayat ini dimasukkan di dalam bab tawakal ini. Jadi seorang yang bertawakal itu sama sekali tidak ada satu kekhawatiran di dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa segala sesuatu hidup dan mati itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyampang kita sudah berusaha, yang usaha itu kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat secara benar, maka semua usaha kita itu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi berkaitan dengan bagaimana gambaran orang yang bertawakal kepada Allah ini ketika menghadapi musuh, yang musuh itu di hadapannya tidak gentar dan tidak balik wajah begitu ya, seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang tergambar dari orang-orang munafik ya. Kalau orang munafik berbeda, ketika melihat musuh yang begitu banyak mereka balik arah, lari. Tetapi orang yang beriman mereka justru teguh dengan keimanannya menghadapi seperti itu. Kemudian ayat yang setara dengan itu adalah surat Ali Imran 173-174. Allah berfirman,
alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Jadi ketika ada orang-orang dari kalangan orang-orang kafir itu menteror orang mukmin, menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti orang-orang mukmin ketika ini peristiwa kaitannya dengan peperangan Uhud gitu ya. Jadi ketika perang Uhud itu ada seorang sahabat Nabi yang ketika itu belum menjadi mukmin ya. Sahabat Nabi yang masih kafir ketika itu. Jadi pada waktu peristiwa perang Uhud, sahabat ini belum menjadi sahabat Nabi. Tapi kemudian pada waktu perang Khandaq tadi justru dia yang terlibat membantu Nabi untuk memberikan kabar kepada orang-orang kafir, menjelaskan kepada orang-orang kafir tentang kesiapan kaum muslimin menghadapi mereka. Ini jadi perang urat syaraf ya. Sahabat itu bernama Naim bin Mas'ud. Jadi Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ketika pasukan sudah mulai siap itu, dia datang kepada orang-orang mukmin. Apa yang dia katakan? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang dari sekutu orang-orang Quraisy itu sudah berkumpul untuk menghadapi kalian. Sudah kokoh menghadapi kalian, maka fakhshawhum. Takutlah kalian. Apakah kalian tidak gentar? Itu yang dikatakan Naim bin Mas'ud. Jadi menakut-nakuti kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang jumlahnya lebih kecil dari mereka itu ditakut-takuti. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang takut. Mereka sendiri yang gentar. Maka dengan strategi perang urat syaraf, Naim bin Mas'ud disuruh menemui kaum muslimin. Dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang telah menemui kalian, telah menghadapi kalian. Kenapa kalian enggak takut menghadapi pasukan yang begitu banyak seperti itu? Tetapi sahabat yang dibina oleh Rasulullah dengan keimanan yang kuat, dengan keyakinan yang mantap, mereka bertawakal kepada Allah. Dengan kondisi seperti itu, apa yang justru terjadi? Fazadahum imana. Bertambahlah imannya. Kemudian mereka mengatakan, mereka orang-orang kaum muslimin itu mengatakan, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong wa ni'mal wakil dan sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita kepadanya, gitu ya. Maka fangqalabu bi nikmatin minallah wa fadlil lam yamsasum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil alim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka selamat di dalam peperangan itu. Kenapa? Karena mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah lah yang mempunyai karunia yang besar. Para jamaah, jadi Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ini pada masa perang Uhud, dia ini masih dalam kondisi kafir. Kemudian ditugaskan oleh Abu Sufyan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin yang sudah terbina, keyakinannya yang kokoh, tidak gentar dengan itu. Nah, kemudian di kemudian hari Nu'aim bin Mas'ud ini akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir belum tahu tentang masuknya Islam Nu'aim bin Mas'ud. Maka Nu'aim diminta oleh Rasulullah untuk menakut-nakuti balik kepada orang-orang kafir. Ya, dia cerita bahwa pasukan kaum muslimin ini kokoh ketika menghadapi perang Khandaq tadi itu. Nah, akhirnya kaum muslimin di dalam perang Khandaq pun bisa memenangkan di dalam pertempuran itu. Jadi inilah para jamaah, ini juga diambil oleh Imam An-Nawawi dalam konteks bagaimana sikap seorang yang bertawakal kepada Allah tidak gentar sama sekali menghadapi mara bahaya.
Meskipun di dalam perhitungan akal bisa jadi logis mara bahaya itu, tetapi karena pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah bertekad bahwa perang itu adalah perintah Allah harus dilakukan, perintah Rasulullah harus dilakukan, mereka jalani itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi. Ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita semua ini untuk bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Al-Hayyil ladzi la yamut, zat yang tidak mati. Apa yang bisa kita simpulkan dari firman Allah ini? Maka kepasrahan kita itu tidak layak dituangkan kepada selain Allah. Jadi kita ini hanya boleh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasrah kita ini kita tujukan kepada selain Allah, maka ini jadi bermasalah secara akidah kita. Kalau kita sudah pasrah, maka pasrah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah kita melaksanakan usaha. Kita berusaha menjalani kehidupan ini, kita berusaha bekerja dimanapun sesuai dengan prinsip syariat kita mencari pekerjaan yang halal, tentang hasilnya ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita pasrah seperti itu, kemudian ternyata kita mendapatkan sesuatu, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan kondisi tidak menguntungkan, maka kita bersabar. Nah, itulah yang kemudian digambarkan sebagai seorang yang zuhud, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi likaila ta'sau ala ma fatakum, ketika menghadapi kondisi yang kurang juga tidak terlalu susah, bersedih, tetapi ketika menghadapi kondisi dapat juga tidak kemudian menjadi bungah, wala tafrahu bima atakum. Jadi orang-orang yang bertawakal itu sekaligus adalah orang-orang yang zuhud di dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian Allah juga berfirman dengan makna yang hampir sama, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah fatawakkalil mu'minun, orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi bertawakal itu memang hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Surat Al-Ibrahim ayat 11 ini senafas dengan perintah Allah di dalam surat Al-Furqan 58 tadi itu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang orang mukmin. Kemudian kaitannya dengan tawakal, hubungannya dengan usaha kita. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa idza azamta, ketika kalian sudah membulatkan tekad. Ayat ini hubungannya dengan ketika itu peristiwa memusyarahkan sesuatu. Wa amruhum syura bainahum, ya kan? Perintah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Maka fa idza azamta, ketika sudah bertekad bulat, sudah melakukan usaha, yakni dalam konteks ini bermusyawarah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menegaskan bahwa Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tawakal tidak bertentangan dengan usaha. Seperti penjelasan Al-Qushairi tadi itu. Jadi yang dikatakan tawakal itu adalah amaliyah hati, sedangkan usaha itu amaliyah dohir kita. Tetapi di balik usaha kita, semua kita sandingkan, semua kita sandarkan kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat At-Talaq Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Jadi orang yang bertawakal itu dia yakin,
tidak ragu seperti dikatakan Abu Ali At-Taqqaq tadi itu. Yang dikatakan tawakal itu adalah satu ketentraman batin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, siapa yang berserah diri kepada Allah maka Allah akan mencukupi. Cuman kadang-kadang hati kita yang masih ada keraguan, hati kita yang masih ada kegundahan. Kita masih ada kekhawatiran misalnya, kemudian tidak mendapatkan sesuatu dari usaha kita. Nah, karena itulah untuk bertawakal penguatan akidah menjadi penting, penguatan keimanan menjadi penting. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maka seorang sufi yang kita kenal menulis kitab hikam, apa yang dia katakan? Arih nafsaka anit tadbir, kata beliau. Berhentilah dirimu dari ikut mengatur, mengurus, memikirkan yang itu menjadi urusan Allah. Tugas kita itu hanya berusaha sesuai dengan konteks kita masing-masing. Apakah hasilnya itu kayak apa, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak usah ikut mikir panjang-panjang karena kita capek sendiri, kata beliau. Arih nafsaka anit takbir, gitu ya. Berhentilah diri kalian dari ikut mengatur, dari ikut mengambil bagian di dalam upaya-upaya yang justru menyebabkan kita menjadi susah. Maka idza azamta, ketika kita telah membulatkan tekad, tawakkal 'alallah. Serah dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian gambaran orang-orang mukmin yang ada di dalam surat Al-Anfal, salah satu ciri orang yang mukmin itu adalah tawakal. Orang yang mukmin yang betul-betul kokoh keimanannya memang bertawakal, pasrah kepada Allah. Digambarkan di sini innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulub. Orang-orang mukmin itu ketika berzikir kepada Allah hatinya jadi gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya zadathum imana, bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah jualah, hanya kepadanya bertawakal, berpasrah, berserah diri kepadanya. Jadi ini. Kemudian ada beberapa hadis yang Imam Nawawi sebutkan. Amal hadis awal an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah memberikan ridho kepada Ibnu Abbas dan orang tuanya. Jadi Abbas dan Ibnu Abbas, ya. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Rasulullah bercerita, uridat alayya umamun. Ya. Kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Jadi ini adalah satu kelebihan dari Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu bercerita bahwa beliau diperlihatkan tentang kondisi umat-umat Nabi terdahulu. Apakah itu dalam bentuk mimpi ataukah itu dalam bentuk jaga, kita tidak tahu, ya. Jadi apakah Rasulullah melihat, menceritakan ini dalam keadaan mimpi atau jaga? Ya, tidak ada informasi. Tetapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uridat alayyal umam. Aku diperlihatkan oleh Allah tentang umat-umat dari nabi-nabi terdahulu. Kemudian diantaranya fara'aitun nabi, aku lihat seorang nabi. Wa ma'ahu, bersama dengan dia ar-ruhaitu, jadi pengikut yang sedikit. Jadi ternyata ada nabi itu yang pengikutnya cuma sedikit, tidak lebih dari 10 orang. Maka disebut pengikutnya ar-ruhait. Ar-ruhait itu artinya sekelompok kecil orang, tidak lebih dari 10. Nah, satu ketika Nabi ditunjukkan ada nabi itu yang umatnya cuma sedikit,
tidak lebih dari 10. Kemudian wan nabi, aku juga diperlihatkan, kata Nabi, ada seorang nabi wa ma'hur rajul, yang bersamanya hanya seorang laki-laki. Jadi pengikutnya cuma satu saja. Kemudian ada nabi yang pengikutnya warrajulan, ada 2 orang saja gitu ya. Jadi ada nabi yang pengikutnya cuma 1, ada yang nabi pengikutnya cuma 2 gitu ya. Kan Nabi Adam itu kan pengikutnya keluarganya sendiri. Kemudian ada wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang tidak disertai seorang pun pengikut. Jadi nabi digambarkan begitu. Tetapi kemudian idrufi ali, suatu ketika tiba-tiba ditunjukkan padaku sawadun azimun, satu kelompok yang besar. Ada satu umat yang banyak begitu. Kata Nabi, fadhanantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku. Tetapi apa yang terjadi? Wakilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza, ini adalah Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa bersama dengan kaumnya. Jadi Nabi Musa adalah termasuk nabi yang pengikutnya banyak. Maka ketika itu Nabi diperlihatkan kondisi, digambarkan, jadi satu diperlihatkanlah oleh Allah Nabi Musa bersama dengan kaumnya yang banyak. Jadi digambarkan jadi sawadun azimun, satu kelompok yang besar. Kemudian Nabi diperintah walakin ungzur ilal afaq. Lihatlah apa yang ada di samping. Maka fanadhartu, aku melihatnya. Nah, ternyata Nabi kemudian ketika diperintah untuk melihat ke samping, tadi kan melihat satu kelompok yang banyak umatnya Nabi Musa, kemudian Nabi diminta untuk melihat lagi. Fa idza sawadun azimun. Ternyata ada kelompok yang besar. Kelompok umat yang besar. Qilali ungzur ilal afaqil akhar. Kemudian lihat noleh sesamping yang lain gitu ya. Kemudian faida sawadun azimun. Nabi juga melihat kelompok besar. Kemudian faqilali, dikatakan kepadaku, kata Nabi, hadhi ummatuk. Ini adalah umat engkau Muhammad. Jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali gitu ya. Kemudian wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wal adzab. Nah, di antara orang-orang yang banyak tadi itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan diazab. Jadi enggak pakai masuk neraka dulu, langsung masuk surga. Para jamaah, ketika Rasulullah SAW menyebut sab'una alfan, 70.000. Jadi ketika Nabi menyebut angka itu, kaidahnya al-adad la yang fi zaid. Ketika Nabi menyebut angka, menyebut bilangan, tidak menafikan adanya tambah. Artinya bisa jadi yang masuk surga tanpa hisab tidak hanya 70.000. Tetapi Nabi gambarkan di antara orang banyak tadi itu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian melihat seperti itu, setelah kemudian seperti itu Nabi kemudian bangkit dan masuk rumah gitu ya. Ketika Nabi masuk rumah, sahabat yang mendengar Nabi cerita ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, kemudian pada gembremeng ya, cerita-cerita gitu ya. Sahabat-sahabat itu membahas tadi itu. Ada yang bilang, apakah yang masuk surga tanpa hisab itu orang-orang yang sejak awal menjadi sahabat Nabi, atau mereka orang-orang yang Islam sejak dulu tidak pernah musyrik, tidak pernah menyekutukan Allah. Nah, mendengar yang seperti itu kemudian Rasul keluar, fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keluar lagi dari rumahnya. Malladzi tahuduna fi, apa yang bikin kalian mendiskusikan ini? Maka sahabat mengabari Nabi. Ketika mendapatkan informasi begitu, apa kata Nabi? Orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah alladzina la yarkun,
orang yang tidak pernah minta diruqyah. Nah, ruqyah yang tidak syar'i maksudnya. Jadi orang yang meruqyah tidak syar'i itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian wala yastarqun, orang yang tidak pernah minta diruqyah dengan cara yang tidak syar'i. Kemudian wala yatatayyarun, orang yang tidak pernah percaya pada ramalan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka berserah diri. Gitu ya. Kemudian ketika melihat seperti itu, ada seorang sahabat Nabi itu lugu-lugu tetapi kadang-kadang menarik ini. Faqama Ukasha ibnu Mihsan. Ukasha bin Mihsan itu begini ya. Ketika nyeletuk Nabi menyampaikan orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang tidak pernah meruqyat dengan cara ruqyat yang tidak benar, tidak pernah merasa minta diruqyah, kemudian tidak pernah terlibat di dalam kaitannya dengan perbintangan dan sebagainya, tidak percaya pada ramalan nasib, kemudian bertawakal kepada Allah. Apa kata Ukasha? Ud'ullah ayyaj'alini minkum. Ya Allah, ya Nabi gitu ya, doalah kepada Allah agar aku masuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, Nabi menjawab, anta minkum, kalian Ukasha termasuk orang yang seperti itu. Kalian masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada seorang sahabat yang nyeleduk lagi gitu ya. Udullah ayyaj'alni minhum, minta didoakan seperti Ukasha. Apa kata Nabi? Sabakuka biha Ukasha. Oh, doamu sudah didahului sama Ukasha. Oke. Terakhir, sebelum kita akhiri Nabi Muhammad SAW bersabda ini supaya menjadi penegasan kita. Man ata arrafan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Siapa yang datang kepada tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ramalannya itu, maka sholatnya tidak diterima selama arba'ina lailatan. 40 malam gitu ya. Artinya 40 hari 40 malam tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini menjadi penting kaitannya dengan agar kita tidak terjebak pada yang seperti itu. Kemudian satu hadis yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan seperti yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim juga ketika Nabi Ibrahim itu akan di posisi dibakar. Apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka di kesempatan ini saya sampaikan hadis yang bisa menjadi amalan kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang setiap sore dan setiap pagi membaca A'udzu jadi membaca ya Hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu ala syadzim sab'a marrat kafallahu ma'ahu ahammahu. Jadi siapa yang berzikir pagi harinya atau sore harinya sebanyak 7 kali membaca seperti yang biasa diamalkan oleh para nabi terdahulu, Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, maka insyaallah akan diselamatkan dari kesusahan. Jadi mungkin begitu para jamaah, kita akhiri dengan doa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa mengamalkannya, bisa meningkatkan keyakinan keimanan kita kepada Allah, sekaligus bisa mempraktekkan bagaimana seorang yang bertawakal secara penuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman alhamdulillah kull hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.